Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di kuliah Matematika Teknik yang bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas bab 3 dan bab 4 ya, bab 3 dan bab 4. Kalau bab 3-nya itu adalah reduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, jadi kalau materi reduksi ke bentuk persamaan variabel terpisah, jadi tidak semua persamaan diferensial mudah untuk didapatkan solusinya. Nah, pada saat persamaan diferensial memiliki bentuk seperti ini, ya, f1x, g1y, dx tambah kurang f2x, g2, y, dy, maka dibutuhkan reduksi dengan menggunakan faktor integral 1 per g1y f2x yang kemudian akan menjadi ini, f1x per f2x dx tambah kurang g1y per g2y dy sama dengan 0, dan f1x per f2x dx sama dengan tambah kurang g1y per g2y dy. Lalu kita integralkan masing-masing ruasnya ya. Lalu kita integralkan masing-masing ruasnya karena ini dia sudah dalam ini dia sudah dalam x, maka dia diintegralkan terhadap x, dan ini dia sudah dalam y, maka dia diintegralkan terhadap y. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, ini yang persoalan pertama. X pangkat 3y ditambah yx kuadrat dx ditambah y pangkat 3 x kuadrat tambah 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Dan yang permasalahan kedua yaitu x kuadrat dikurang 1 dx dikurang 2x ditambah xy dy sama dengan 0. Pembahasannya ini untuk pertama ya. Jadi untuk pertama ini soalnya sama dengan yang di atas, lalu di sini itu kita keluarkan y-nya gitu ya. Kita keluarkan y-nya. Untuk yang di dx itu kita keluarkan y-nya sehingga x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Untuk yang di dy kita keluarkan x-nya ya, kita keluarkan x-nya sehingga x kuadrat sehingga yang keluar itu x kuadrat ini ya. Sehingga nanti jadi ini y pangkat 3 ya. Ini y pangkat 3 ini salah ini. Y pangkat 3 ditambah 2y. dy sama dengan 0. Faktor integrasinya 1 per yx kuadrat. Sehingga 1 per yx kuadrat y ya, x pangkat 3 ditambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat ini y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 tambah 2y dy sama dengan 0. Sehingga nanti ini persamaannya dx dan dy-nya karena sudah memiliki variabel yang sama ini tadi ini ya, ini tuh yang ini tuh ini salah ini tuh maaf bukan ini yang salah ya, ini yang salah karena yang keluar kan x kuadrat ya, maka ini tuh harusnya jadi y pangkat 3. Nah itu sama ya, ini tuh salah, ini tuh adalah y pangkat 3. Nah, karena sudah memiliki variabel yang sama, langkah selanjutnya adalah kita integralkan. Nah, baru kita integralkan x pangkat 3 jadi x pangkat 4 ini, lalu x pangkat 2 jadi x pangkat 3 per 3. Nah, lalu ini kan ya y pangkat 3 jadi y pangkat 4 per 4 ditambah ini yang y saja ya, y kuadrat ditambah c sama dengan 0. Nah, lalu kita bagi 12 karena ini 4, 3, 4, kita bagi 12 ya, sehingga ini jadi seperti ini. 3x kuadrat lalu dikali 12 maksudnya ya, bukan dibagi 12. Dikali 12 nih 4 sama 12 kan. Seperempat dikali 12 kan jadinya 3. 3 dikali 12 kan jadinya 4. Seperempat dikali 12 jadinya sepertiga. Lalu 12 ini naik ke atas. C-nya kita pindahin aja langsung ke sini gitu ya. C-nya kita pindahin aja langsung ke sini sehingga C di sini gitu. Ya. Maka solusi umumnya adalah ini. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, x kuadrat dikurang 1 dx dikurang 2x tambah xy dy sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu ya, kalau misalnya x dx di sini berarti di sini tuh yang disumbu x kan.
Kalau di sini Y, berarti di sini yang disumbu Y kan. Sehingga kalau di sini kan sudah tidak ada Y ya, tidak ada persamaan Y di sini, maka dia bisa langsung seperti ini saja. Sementara kalau yang di sini dia ada persamaan Y nih. Nah, ini Y-nya ya. Sorry, maaf maksud saya X. Nah, ini X-nya ya. Sehingga X-nya ini dikeluarkan sehingga 2 tambah Y saja Y. Nah, maka faktor integrasinya adalah 1/X. Karena X ini aja ya, 1/X. Tinggal aja dikali 1/X, dikali ini. Sehingga ini ya, dikali ini. Sehingga ini pas di sini ya, pas di sini itu adalah X kuadrat. Ini kan dikali 1/X semua ya, 1/X semua. Sehingga pas di sini itu X kuadrat dikurang 1/X dikurang 2 tambah Y dy sama dengan 0. Sehingga ini diintegralkan, jadilah ini. Dan ini diintegralkan, jadilah ini. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah ini. Oke. Itu untuk yang eh, bab ketiga ya. Lalu kita akan masuk ke bab keempat, persamaan diferensial homogen. Nah, persamaan diferensial homogen dikatakan homogen berderajat n jika f ax ditambah ay sama dengan a pangkat n f x, y. M sama dengan x, y dx ditambah n nx dy sama dengan 0. Syarat persamaan diferensial di atas dikatakan homogen jika m xy dan n xy adalah homogeni dan berderajat sama. Langkah-langkah menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, pertama kita gunakan transformasi ya. Y sama dengan U dikali X. Jadi Y sama dengan U dikali X sehingga dy-nya adalah X du tambah U dx. Nah, ini juga sudah Anda pelajari di waktu SMA ya. Lalu ini sama X U kali Y sehingga dy ya, Y dy ditambah U du. Lalu persamaan diferensial homogen ini tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk dapatkan solusi umum persamaan diferensial. Pertama kita ganti U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX. Dan U X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan U, Y yang mendapatkan kembali variabel semula. Nah, ini contoh soalnya. Langsung aja kita lihat contoh soalnya bagaimana. Pertama, buktikan bahwa persamaan tersebut adalah berderajat homogen. Y aksen sama dengan X pangkat 3Y per XY2, 2XY tambah Y pangkat 3 dx ditambah XY2 dikurang 2X pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini yang pertama ya. Y aksen sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 per XY kuadrat. Sehingga dy per dx ya. Ini kan Y aksen ini artinya ya turunan gitu ya. Sehingga bisa dituliskan dy per dx sama dengan x pangkat 3 tambah ya ini dy per dx itu ini. Ini itu dy per dx nih ya aksen ini. Nah, gitu. Sehingga ini bisa kita inikan ya. Bisa kita selesaikan gitu ya. Kita masukkan dia ke sini. Ini masukkan ke sini ya, dikalikan ya. Ini dikalikan ke sini. Lalu yang ini dipindahkan ke ruas ini sehingga sama dengan 0 dia ya. Sehingga dia sama dengan 0. Jadi nih dx pindah ke sini sehingga x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 lalu xy kuadratnya pindah ke sini sehingga xy kuadrat dikurang dy sama-sama plus ya. Nah, dipindah yang ini tadi ini ruas ini pindah ke sini sehingga jadi seperti ini. Lalu fungsi m dxy dx sama dengan seperti ini, m xy dx sama dengan min X. Ini kan M yang disumbu X-nya ya, yang disumbu X-nya ya, yang disumbu X-nya. M X Y dx ini sehingga X-nya berapa? X-nya minus 3 kan? Karena ini minus X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sehingga X, Y-nya adalah minus X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3. Nah, sehingga kalau Anda bawakan dia ke persamaan, itu min A pangkat 3 X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 Y pangkat 3. Sehingga A pangkat 3 dikali ini. Ya. Maka MAX AY sama dengan A pangkat 3 dalam kurung MX, Y. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kalau fungsi N-nya, N itu kan XY juga ya. XY tapi di yang DY. Ya. Di yang DY. Nah, sehingga n xy sama dengan xy kuadrat. Ini kan xy kuadrat ya, pas yang di
Sehingga AX A pangkat 3Y sama dengan A pangkat 3 XY kuadrat. Nah, sehingga N AX AY sama A pangkat 3 N XY. Sehingga didapatkan A pangkat 3. Maka terbukti persamaan dasar bukan persamaan diferensial homogeni berderajat 3. Karena ini derajatnya itu adalah pangkat 3. Ini yang contoh kedua. Ya. Jadi 2x kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 dx ditambah XY kuadrat dikurang 2x pangkat 3 dy sama dengan 0. Di mana fungsi M XY dx MXY dx sama dengan 2x kuadrat Y ditambah Y pangkat 3. Sehingga 2A kuadrat X kuadrat AY ditambah A pangkat 3 Y pangkat 3. Nah ini Anda bisa lihat di sini ya. Kan Anda bisa lihat kan kalau yang di dx-nya kan seperti ini ya. Ini yang di dx ini kan mx dx-nya. Ini ya, mx dx-nya ini. Sehingga 2x kuadrat ditambah Y pangkat 3 itu ya mx dx-nya ya. Nah, sehingga ya tinggal Anda tambahin kan 2A kuadrat X kuadrat dikali AY ditambah A pangkat 3 dikali A Y pangkat 3 maksud saya. Sehingga A pangkat 3 ini dikali ini. Sehingga bisa didapatkan A pangkat 3 MX. Nah, kalau untuk N X, Y, DY-nya sama juga ya. Untuk DY itu kan ininya kan X kuadrat XY kuadrat dikurang 2X pangkat 3 ya. Ya, seperti dari sini ya karena ini bagian DY-nya gitu. Ya, sehingga dikalikan dengan A sehingga dapat seperti ini dan N seperti ininya NaX-nya A pangkat 3 NXY. Jadi juga terbukti ya. Jadi persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial homogeni berderajat 3. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi ketiga dan keempat. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.